Umat Allah yang terkasih, dunia saat ini diliputi berbagai kesulitan dan ancaman. Namun Tuhan Yesus sebagai pemilik dan penguasa alam semesta justru mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius pasal 8 ayat 20. Sepertinya tidak nyaman ya, Ma. Demikian juga Daud yang menjadi contoh dari kerendahan Kristus. Kita juga akan mengamati bagaimana Daud melakukan kesalahan dengan mencari perlindungan di antara bangsa Filistin. Segera kita ikuti dengan seksama supaya kebenaran firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, tema kita pada hari ini adalah bersandar pada kekuatan sendiri. Tema ini bermaksud untuk mengajar kita bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka mata iman kita menjadi kabur. Sebelumnya, mari kita berdoa anak-anak ya. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh kumpulkan kami di sini, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dan saat ini kami ingin belajar Tuhan di dalam program berpetualang dalam kerajaan Allah. Bagaimana bersandar pada kekuatan sendiri adalah hal yang tidak benar dan tidak berkenan bagi Tuhan. Tolong Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, bacaan Alkitab untuk tema ini adalah dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 7 sampai 15. Natsnya diambil dari ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Nah, anak-anak, Daud setelah meminta roti kepada Imam Ahimelek, Daud juga meminta pedang atau tombak. Waktu Daud melarikan diri dari Saul dengan sangat mendadak dan tergesa-gesa sehingga ia tidak sempat membawa senjata. Ahimelek mengatakan, di situ tidak ada senjata apapun kecuali pedang Goliat yang disimpan di kemah suci. Atas permintaan Daud, Ahimelek memberikan pedang itu kepada Daud. Kebetulan di sana ada seorang yang bernama Doeg. Doeg ini bukanlah orang Israel. Ia adalah seorang Edom yang bekerja sebagai pengawas atas gembala-gembala Saul. Nah, saat itu Doeg sedang berada di halaman sekitar kemah suci untuk menjalankan persyaratan menjadi orang Israel. Dia melihat semua yang terjadi dan mendengar semua percakapan antara Daud dan Ahimelek. Melalui Doeg ini, kebohongan Daud nantinya dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nah anak-anak, dari Nob, Daud langsung menuju ke tanah orang Filistin. Ia berharap di sana tidak ada yang mengenalinya sebagai orang yang membunuh Goliat. Daud berpikir tempat yang paling aman baginya sekarang adalah di tengah-tengah musuh Saul. Daud sama sekali tidak meminta hikmat dari Allah. Ketika mengambil keputusannya, ia hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Ada yang mungkin bertanya, apakah tindakan Daud untuk mencari perlindungan di tengah orang Filistin dapat dibenarkan? Bukankah bangsa Filistin itu memusuhi Israel dan memusuhi Allah? Bagaimanakah Daud dapat tetap setia memperjuangkan rencana Allah? Bagaimanakah Daud tetap setia memperjuangkan rencana Allah jika ia tinggal di tengah-tengah bangsa Filistin?
Apakah rasa takutnya terhadap Saul lebih besar daripada rasa jijiknya terhadap musuh Allah? Bahkan jika Daud bermaksud untuk menipu orang Filistin, bolehkah ia berpura-pura berjuang melawan mereka? Anak-anak, di dalam anugerah, kasih dan kesabaran Allah, ternyata Allah membuat semua perhitungan Daud meleset. Tidak lama setelah Daud memasuki daerah orang Filistin, beberapa pegawai Akhis, raja orang Gad, langsung mengenali dia sebagai orang yang membunuh pahlawan mereka, Goliat. Ketika Daud mengetahui hal ini, rasa takut yang sangat besar memenuhi hatinya. Bagaimana sekarang? Orang-orang Filistin itu tentu akan membalas dendam kepadanya. Daud kemudian berpikir satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan berpura-pura menjadi orang gila. Ia menggores-gores pintu gerbang lalu membiarkan lidahnya meleleh ke janggutnya. Dengan cara ini Daud memang dapat lolos dari tangan Akhis. Namun raja dan pembebas Israel di masa depan itu telah berperilaku sangat memalukan karena mengandalkan kecerdikannya sendiri. Mata iman Daud menjadi kabur. Ia tidak lagi meminta pimpinan Allah, lalu mengambil langkah-langkah yang salah. Akibatnya ia malah jatuh ke dalam hal-hal yang sangat menyedihkan dan memalukan. Anak-anak, Daud tidak lagi meminta pimpinan Allah, sehingga ia jatuh ke dalam hal-hal yang sangat menyedihkan dan memalukan. Bagaimana dengan kamu semua? Kita tidak ikut Daud, bukan? Dengan cara demikian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kami belajar untuk tidak seperti Daud ya Tuhan, yang mengandalkan pikirannya sendiri, membuat rencananya sendiri tanpa persetujuan Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan itu mempermalukan dan mendukakan hati Tuhan. Biarlah kami boleh mentaati seluruh kehendak Tuhan ya Bapa. Dan kami boleh menjalankan apa yang berkenan bagi Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari-hari ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jujur, Berha mengamati Daud sebagai seorang pandai dan penuh perhitungan yang cerdik. Tapi kali ini kepercayaan diri terhadap kepintarannya justru membuat mata imannya tertutup. Daud melakukan kesalahan. Terpujilah Tuhan karena di dalam anugerah, kasih dan kesabarannya ternyata Allah membuat semua perhitungan Daud meleset. Kita terus memperhatikan bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel dengan memberikan raja yang tidak dikehendakinya dan membangkitkan raja yang dikehendakinya. Selanjutnya, kita masuk dalam buku BDKA Saat Teduh Jilid 5 yang merupakan penjelasan dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1-5. Tuhan memberkati semua murid Kristus. Amin.